Halo Budum, selamat datang kembali di Kabrowsing. Dan Kabrowsing kali ini di-upload di tanggal 29 Juni 2023. Tepatnya mungkin langsung gua tunjukin aja ya. Tepatnya itu jam 20.56. Ini gua recording ya, uploadnya mungkin ya lebih malam sedikit atau bahkan tanggal 30 paginya. Dan berarti karena kita sudah dapat bocoran bahwa EVOS Legends, EVOS Icon itu akan mengumumkan rosternya di tanggal 30 dan 1, berarti mereka akan masuk ke next Kabrowsing. Kita bakal mulai Kabrowsing pertama itu dari Aura Fire, teman-teman. Jadi emang udah banyak banget yang tentunya mengumumkan rosternya. Alter Ego kemarin udah, Onyx udah, Aura Fire sekarang mengumumkan rosternya. Yang paling pertama kan RRQ soalnya kan. Jadi Aura Fire ini, temanya ini kayak bloody gitu loh buat di season kali ini ya. Dan untuk rosternya gue cukup terkejut karena Aura ini tuh kayak membawakan beberapa pemain lamanya, tapi dipadukan dengan beberapa pemain barunya juga yang memang namanya sebenarnya udah gua cukup kenal lah atau sangat-sangat familiar. Salah satunya XP-lanernya nanti yang bakal gua tunjukkan di sini. Nah, ini dia Fun yang pertama ya. Jadi Fun ini jungle, Kabuki Gold Lane. Ya, Fun itu dari season kemarin by the way. Dan ada Kimura juga. Nah, Kimura ini buat teman-teman yang nggak tahu, dia XP-laner MDL. Kalau Sin itu dari kata sindrom kalau nggak salah nickname-nya. Berarti sindrom ini nih yang ngisi mid lane ya. Kalau yang kemarin itu bertanding melawan BTR, ya kan? Nah, nih wajah-wajah yang sebenarnya ada wajah-wajah lama kayak Hai, Kabuki. Terus juga kita lihat tadi ada Facehugger, ya kan? Ya Fun oke lah satu season, tapi dia emang regenerasi yang baru banget. Tapi si Sin sama si Kimura ini kan hitungannya juga sebenarnya kayak player yang baru banget untuk naik ke MPL. Tapi teman-teman udah bisa nilai lah sendiri bagaimana performa mereka ketika mereka berada di pertandingan seperti ESL ya kan kemarin itu, atau bahkan kemarin itu sempat mereka juga bertanding di kalau nggak salah di Hero ya. Itu Hero seru banget man anyway. Dan ini dia roster dari Aura Fire ya kan, ada Facehugger, Hai, Kabuki, ada Fun, Kimura, Sin, terus juga tadi ada Reza Pahlevi sebagai coachnya berarti. Dan good luck untuk Aura Fire dengan roster barunya. By the way, ini Hai si JJ jadi roamer. Gue harus akuin dia main hero-hero damage-nya ngeri banget men. Ada yang datang, ada yang pulang, ada juga yang farewell. Dan itu salah satunya adalah Fluffy yang menjadi roster lama dari Aura Fire. Jadi memang Fluffy ini sebagai XP-laner sempat diisukan ya kan, bahwa dia udah pindah tim, bahkan pernah ikut salah satu kualifikasi. Bahkan waktu itu dia sempat ini loh, kayak bahasa gampangnya tuh kayak dia tuh udah sempat diisukan ada di dalam tim EVOS Legends. Kabarnya seperti itu. Terus kalau kita berbicara Fluffy ya, emang Fluffy ini sosok XP-laner yang bisa kita bilang itu di Aura Fire kan digantikan oleh Kimura lah ya bahasa gampangnya. Tapi emang ini pas gue baca Welcome Keira ini sih lucu banget sih. Karena kan terakhir kali kan Farewell Keira, Welcome Fluffy ya kan, dengan nama baru. Cuma ya kali ini kayaknya Farewell beneran karena tidak ada lanjutannya nih dari Farewell Fluffy teman-teman. Ya kalau begitu good luck untuk Fluffy. Apakah itu rumornya benar atau tidak, kita tunggu aja tanggal 30 atau besok ya kan. Gue gak tahu juga nih apakah memang benar-benar fix atau tidak. Good luck buat Fluffy kemanapun dia berlabuh. Selanjutnya gak cuma Fluffy yang farewell, ada Godiva juga yang ternyata farewell. Gua juga cukup terkejut mendengar kabar ini karena memang sebenarnya Godiva ini bisa dibilang menjadi salah satu, gue bilangnya apa ya, kalau gue bilang Legends bisa sih dibilang Legends atau legenda dari Aura Fire ya kan. Atau kalau kita bilangnya veteran, ya veteran juga bisa. Tapi ya anyway, Godiva memilih keputusannya. Good luck untuk Godiva. Semoga lancar dengan apapun keputusannya. Loh bang, emang gak ada rumor? Loh, emang kita bahas rumor ya? Dan ada juga yang datang, yaitu adalah Ray dari GPX teman-teman. Jadi Ray ini kayaknya udah deal ya kan, bakal join ke Dewa United Esports MPL anyway. Jadi Ray ini gak akan bermain lagi di MDL ya kan. Jadi dia naik main di MPL. Dan gak cuma Ray, tapi ada Super Awad Supriyadi. Wah ini yang menarik ya menurut gue ya. Banyak banget player-player lama itu comeback. Watt itu pemenang dari MPL season yang pertama. Terus ada Bangsin comeback, ya kan. Rek juga comeback. Banyak banget yang comeback hitungannya. Dan ini membuat season 12 itu makin lebih menarik lagi. Apalagi semenjak Dewa United Esports itu join ke MPL. Jadi
Welcome buat Dewa dan welcome buat Ray dan Suprawat Supriyadi. Selanjutnya adalah Alter Ego X yang mengumumkan roster MDL-nya. Jadi Chester masih jadi coach. Nah ini yang menarik nih, MDL juga mulai ada beberapa yang mengumumkan player-playernya, roster-rosternya teman-teman ya. Gue penasaran Dev Coach masih main apa enggak sih. Dev Coach ini soalnya kayak tulang punggungnya Alter Ego X men. Munster ini XP laner ya kan, dia udah lama banget di MDL. Saingannya Kak Pai, sulit tentunya untuk naik. Dev Coach, oke, Dev Coach kayaknya masih jadi salah satu pemain. Rex Lona juga, oke. Rex Lona, Dev Coach, Munster. Oh ini line up kuat loh buat di MDL. Virgi, oke, Virgi ini gold laner. Oh, MDL gua apal boy ya kan. Virgi, siapa lagi ya kan? Karena variety naik, Jamet out, siapa yang gantiin junglernya kalau gini? Kids, oh iya, gue melupakan satu, Kids. Kids juga bermula dari MDL, sekarang season kemarin dia main di MPL, sekarang dia main di MDL lagi. Terus apa tuh? XO, XX, Alter Ego X. Oh, udah Dev Coach, Munster, Kids, iya kan? Rex Lona. Udah. Mereka cuma berlima. Wait. Enggak ada cadangan gitu? Oh. Oke, RV, Gold Laner. Buat teman-teman yang sempat ngikutin MDL season lalu, RV ini emang sosok yang paling mencolok. Nah, itu dari tim mana bang? Dari tim A8 Paps. Nah, berarti dia itu sekarang udah pindah tim tuh. Terus ada Cyrus. Cyrus. Bentar. Mukanya kayak kenal gue, Cyrus. Harus gue cari tahu tuh Cyrus ya. Ini soalnya kalau RV gue tahu dia kan. Sebelumnya dia bareng sama Founder. Nah sekarang dia di Alter Ego X. Good luck untuk Alter Ego X ini, menurut gue roster yang kuat banget ya teman-teman. Munster, Rex Lona, terus Kids, terus juga Dev Coach, itu 4 pemain senior semua ya kan. Ada si Virgi juga, Virgi itu sempat jadi gold laner dari di tim sebelumnya ya kan. Terus season lalu juga emang udah bareng sama si ini kan, udah bareng sama si Alter Ego X. Terus ada si RV juga, jadi makin banyak lagi nih variabel Alter Ego X. Good luck lah Alter Ego X. Buat Alter Champs, janji gak nangis soalnya Leo Murphy sudah fix farewell dari Alter Ego. Emang sih banyak banget player-player tua yang gue gak bisa bilang tua sih, player veteran lah, player senior yang memang bisa dibilang kembali lagi atau comeback ya kan di season kali ini. Dan gue juga berharap Leo Murphy walaupun dia farewell dari Alter Ego, dia bakal berpindah ke tim baru, entah apapun tim barunya. Good luck buat Mamo ya kan. Gua tunggu tas-tasnya mau di season 12. Itu aja sih clue dari gua. Kalau clue dari Kolis mah susah men. Gua nggak tahu dah kalau yang gitu. Selanjutnya adalah Bigetron Alpha yang sudah mengumumkan rosternya. Dan ini menurut gua opening roster yang menarik sekali dari Bigetronnya. Ada alur ceritanya gitu men. Ini ada Saken, Moreno, Ki, Super Ken ya kan. Lalu ada Sorizo dan juga ada Finn atau Super Finn. Jadi inilah dia roster lengkap untuk Bigetron Alpha, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Rosternya juga udah bisa kalian lihat, semuanya ada 6 ya kan. Ada yang kurang nggak? Ada si coachnya ya, Razeboy sama Aldo berarti untuk season kali ini. Good luck untuk Bigetron Alpha. Ini roster kuat banget men. Karena apa? Karena nyambung dengan Cabrosing selanjutnya teman-teman. Betul, Bigetron Alpha dipastikan menjadi perwakilan dari Indonesia di ajang ISF ke-15 di Rumania. Nah untuk langkahnya dari Bigetron itu sendiri, teman-teman bisa saksikan di Wikipedia ya kan, itu udah lengkap banget. Lihat Bigetron Alpha ini 2-0, 2-0, 3-0, bener-bener gak dikasih poin sama sekali lawannya dari Bigetron Alpha, baik itu EVOS Legends, EVOS Icon, atau bahkan di Grand Final ketemu sama EVOS Icon lagi. 3-0 ini menandakan memang ini dominasi banget dari Bigetron Alpha ya kan. Dan dengan ini mereka nanti akan bertanding di Rumania. Tanggalnya kapan? Nah, tanggalnya teman-teman bisa lihat di sini. Ya kan? Tanggalnya itu udah diumumkan. Kemarin juga di MPL announcement udah ada. Yaitu tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 3 bulan 9. Nah, tapi kalau Mobile Legends Bang-Bangnya gue nggak tahu jujur tanggal berapa. Cuma seingat gue pokoknya Agustus itu atau minggu-minggu habis minggu keempat pokoknya. Itu MPL libur dulu, ISF lanjut MPL lagi teman-teman. Good luck untuk Bigetron Alpha, semoga mampu untuk membawa kembali piala ISF ke Indonesia. Selanjutnya adalah pengumuman yang sangat penting ya kan, itu adalah pengumuman dari Liga Esports Nasional.
yang sekarang sudah memunculkan beberapa pengumuman penting dengan tagline mereka terbuka, tersebar, dan tertata. Jadi gini, yang gue lihat Liga Esports Nasional ini memiliki 3 liga teman-teman. 3 liga ini komposisinya ada Liga 3 yang pertama, ya kan, diadakan secara online. Ya teman-teman bisa catat sendiri tanggal-tanggalnya, ya kan. 8 tim pertama promosi ke Liga 2, 8 tim kedua promosi ke Liga 2, ya kan. Jadi intinya dari Liga 3 ini, ya kan, yang diadakan secara terbuka, total ada 16 tim yang akan promosi ke Liga 2. Lanjut. Di Liga 2 nantinya akan ada 8 tim dari kualifikasi terbuka dan 8 tim dari kualifikasi tertutup. Jadi bahasa gampangnya Liga 3 ini bakal mulai duluan. 8 tim terbaik dari kualifikasi 1, kualifikasi 2 bakal digabung jadi satu liga, yaitu adalah Liga 2 yang diadakan dari tanggal 18 Agustus sampai dengan 17 September 2023 dengan 16 tim dan akan dipilih 6 tim terbaik promosi ke Liga 1, ya kan. Jadi untuk sistem degradasi akan dilakukan di musim 2024. Jadi masih panjang lah itu untuk. Jadi menurut gue masih lama lah untuk pengumuman di tahun 2024 nanti. Nah, untuk 6 tim terbaik dari Liga 2 itu dipromosikan ke Liga 1. Di Liga 1 jadi nanti dari 6 tim tadi yang ada di Liga 2 itu akan bertemu dengan 10 tim dari wildcard. Nah, ini mungkin yang menarik perhatian gue dan selalu menjadi pertanyaan bagi ranah publik. Wildcard ini sistemnya gimana bang? Nah, atau mungkin wildcard ini dipilih berdasarkan apa bang? Nah, karena kan balik lagi, di sini akan ada 16 tim, cuma dari Liga 3 ke Liga 1 itu berarti total hanya diambil 6 tim terbaik di Liga 2 saja, ya kan? Liga 3 dulu 16 tim, habis itu dijadikan Liga 2. Liga 2 dari 16 tim dicari 6 tim saja lolos ke liga yang pertama. Nah, di liga yang pertama ini anyway, karena ada wildcard 10 tim, gue penasaran dong, ya kan, syarat ini gimana wildcardnya? Apakah ada open qualifier lagi atau tidak? Nah, kebetulan gue sempat mengintip juga beberapa interview, salah satunya interview dari Esports ID, yang dimana ini adalah Bapak Ponario Astaman, ya kan, yang dimana kebetulan pas gue dengerin itu ada lebih dari 3 menitan ini interviewnya, luar biasa banget. Gue record satu hal penting. Ya teman-teman bisa dengarkan sendiri ya nih. Gue bakal tarik dari sini dan gue bakal ambil kesimpulan di tengah-tengah. Kita dengarkan. Saya di sini hadir sebagai perwakilan dari Borneo FC. Dari Borneo FC. Jadi kayak ada gambaran atau ada desas-desus berarti Borneo FC bakal join ke Liga Esports Nasional, ya kan, atau liga yang benar-benar terbuka ini. By the way, yang menarik perhatian gue adalah di sini. Gue nggak tahu ini Om Billy nih tahu beneran apa infonya dari mana beli wildcard ini yang jadi pertanyaan gue. Beli ini maksudnya tuh gimana gitu loh. Tolong Om Billy ya dari Esports ID ya, tolong ya. Ini jujur-jujuran aja Om. Karena gue kan tanggal 27 itu tidak bisa hadir di presscon, jadi gue tidak bisa bertanya di sana karena tanggal 27 juga gue bikin patch terbaru, ya kan. Nah, ini wildcard ini sistemnya seperti apa? Kita tunggu aja pengumumannya teman-teman ya. Kalau misalkan emang beli wildcardnya, berarti ya teman-teman mungkin mikir nih 10 timnya nanti bakal muncul, ya kan, setelah disaring timnya oleh Liga Esports Nasional itu sendiri. Nanti untuk di babak playoff-nya, di babak playoff ternyata dari 16 tim akan disaring lagi menjadi 6 tim di babak playoff dan itu bertandingnya di tanggal 9 sampai 12 November 2020 dan akan dipertandingkan tanggal 9 sampai 12 November 2023. Untuk gamenya kebetulan game Mobile Legends Bang Bang, jadi bisa dibilang menjadi apa ya? Menjadi awal lah dari Liga Esports Nasional, start dari Mobile Legends Bang Bang. Saranku pribadi ya teman-teman ya, kepada mungkin bapak-bapak yang terhormat di federasi sana, semoga dengan adanya Liga Esports Nasional 2023 ini di tahun depan atau bahkan di akhir tahun, game-game selain Mobile Legends itu juga dibuatkan Liga Esports Nasionalnya. Kayak Liga 3, Liga 2, Liga 1 mungkin ya ini benar-benar terbuka banget dan itu bisa menyeluruh banget. Gimana kalau kita samaratakan juga gamenya, ya nggak sih? Jadi benar-benar konotasi e-sportsnya kayak yang si Junior bilang, caster PUBG bilang, ya udah menyeluruh gitu loh. Biar nanti teman-teman kita yang di game-game sebelah juga merasakan, wah Liga Esports Nasional, ya kan. Apalagi dengan tanda kutip nasional berarti menyeluruh. Yang tentunya itu yang gua tunggu. Apakah nantinya akan ada kelanjutannya, ya kan, selain game Mobile Legends Bang Bang, atau ya nanti kita tunggu aja tahun depan atau bahkan season-season selanjutnya dari Liga Esports Nasional. Terakhir, ini adalah sebuah isu yang sempat rame ya sampai masuk mobile loh. Jadi gini loh teman-teman, gue kan udah pernah bilang ya, urusan kitas, urusan visa itu tuh pasti
player-player asing, coach asing ya kan, yang mungkin datangnya dari Myanmar, datangnya dari Thailand, Vietnam, atau bahkan dari Filipina, Malaysia, dari manapun yang nantinya akan bekerja di Indonesia, itu pasti butuh yang namanya visa, butuh juga yang namanya kitas. Jadi sangat wajar kalau seandainya ada coach atau player yang bolak-balik Indonesia sama negara asalnya. Contohnya siapa? Coach Yep. Nah, Coach Yep, ayo, kemarin tiba-tiba ada kabar kalau dia mau balik PH. Kalau bukan ngurusin kita, ngurusin apa coba? Apalagi kemarin kan Coach Yep udah diumumin, jadi ya aman-aman aja teman-teman. Dan ya semoga kalian udah mulai terbiasa ya sama hal-hal yang bisa kita bilang kayak oke, berarti di sini kalau kita ngomongin masalah visa atau apa segala macamnya, ya berarti emang udah butuh banget nih ya kan, diperhatikan kembali bahwa mereka kalau misalkan pulang pergi ke luar negeri lagi atau ke negeri asalnya, berarti mengurusi visa atau kitas. Bang, kalau misalkan yang udah kayak Viel, wah itu tanya ke Vielnya sendiri sih. Gue juga kadang ditipu sama Viel soalnya ya. Itu aja yang mau gue kasih tahu teman-teman. Dan itu menjadi penutup untuk video di Kabrowsing kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan sampai di detik ini. Gue KB Muhammad undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.